Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tinggalkan segala kesibukan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah di dalam rumah Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama dari 4 minggu Advent yang akan kita jalani sampai masa raya Natal. Advent adalah masa-masa penghayatan dalam menanti kedatangan Kristus ke dalam dunia. Di dalam Dia, kasih Allah dinyatakan untuk memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, pada masa-masa penantian ini, marilah kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Tema yang akan menuntun kita dalam mengawali Minggu Advent ini adalah pengharapan yang pasti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, ku nantikan betapa ya Tuhan datang-Mu. Ku nantikan betapa ya Tuhan datang-Mu. Dengan ku buat apa sedia hatiku. Turunkan daya Tuhan, terang-Mu yang benar. Sucikan kerinduan, pengharapan besar. Jauh dari tahta surga, jauh dari terang bakar, Kau tanggung susah juga dengan manusia. Engkau kena sengsara, hukuman dosaku. Kau pulangkan saudara kepada Bapa-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera, kasih dan sukacita dilimpahkan bagi kamu sekalian. Haleluya, salam bagimu juga. Saudara-saudara yang kekasih, dosa telah membuat hidup kita menjadi hancur. Bahkan karena dosa, hubungan kita dengan sesama seringkali berantakan. Bahkan kita seringkali mengabaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita hidup di luar Tuhan. Karena itu, memasuki Minggu Advent yang pertama ini, marilah secara pribadi mengakui kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dami ukung nakal
singkean dami padi nakare di kami katuru-turui na opa belang nalon sena pamatana na opa lan agan parunin minggu opa umpen nampak na wai matangku opa umpoti lan natang marang aku mata kamu pa malanong matangku tanti bidak tumatangku butuh mana dosaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang dengan orang kudus belas kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Markus 13 ayat 28 sampai 29. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Hai gembala Israel, pasanglah telinga.
Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya? Babi hutan menggerogotinya. Dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan memuji dari ME 80 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, O Puang Matua. Puang matua kapelong bangkit tuun kami tau na alobongi rangi mi puang pengkamo yakin taling talingai pasambayang sulekan puang tama dan dengki kima karimang sae lakona kamu puang angge maritik singkeani kumbokoy tupa sambayang kipa wai mata mana untuk kipoto pasulekan puang ama dan dengki angki maranga lan kaboromi. Kita siapkan bacaan kita dari Yesaya 64.
Yesaya 64, 1 Korintus pasal 1, Markus 13. Yesaya 64, 1 Korintus 1, dan Markus 13. Sebelum membacanya kita berdoa. Satu tahun gerejawi sudah kami lalui, dan kami di Minggu Advent yang pertama hari ini. Semua hanya karena tuntunan, semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal di seluruh hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di sini, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, untuk segala cinta, segala kasih sayang dari Tuhan bagi setiap kami. Kami akan membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Tuhan mengenal kami masing-masing dengan berbagai keterbatasan. Karena itu kami mohon tuntunan, kuasa, pimpinan Roh Allah yang kudus, menguduskan hati pikiran kami, sehingga kami dikoreksi, kami ditegur, kami dibimbing, kami diarahkan oleh Tuhan melalui firman-Mu, agar hidup kami makin mencerminkan kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi, sekiranya engkau menyoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat tanamanmu, namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak lagi, orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari pertama Korintus 1
ayat 3-9. Firman Tuhan, mengenal ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya. 1 Korintus. Sorry. Aduh, salah. Ya, kita ulangi, pertama Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga yang meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Firman Tuhan. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Saya membaca dalam terjemahan baru yang kedua. Terjemahan baru yang kedua ini dilonsing bulan Februari tahun ini. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent yang pertama ini, dari seluruh bacaan kita dituntun tema pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Kapak Ranuan Manassa. Sabak Buddha tutang Manassa. Kita semua sudah pernah berharap dan pasti pernah kecewa. Dengko mereka tutek wang bela kecewa. Sering. Tak siana tiap hari le. Banyak model harapan yang kita temui. Ada harapan yang tidak menjadi kenyataan. Saya tanam rambutan di rumah kami di Rantepaong. Berharap rambutan itu tumbuh besar, berbuah banyak, mammi tubuanna. Beberapa tahun ditunggu berbuah. Payaton nama abempisan mbai talu ribuanna. Apa mami itu buanna? Kecil. Berikutnya mungkin tak nagan asang pulo. Berikutnya begitu juga. Karena dia tidak sesuai harapan, akhirnya kugarat tak motoh. Yang menang susi bang siapa tosok? Kau kulelengi mo kotoh. Berikutnya juga masih begitu. Ya karena lahan sempit. Tidak ada lahan yang banyak, kok kulelengi mo toh. Kita tanam mangga dengan harapan berbuah banyak, manis, tapi kadang-kadang buahnya mesuk, kadang-kadang kecil, kadang-kadang pasian, dan sebagainya. Bahkan ada harapan yang terjadi kebalikannya, si balikan natu tadi. Orang melamar, itu sudah terjadi juga. Sudah lamaran ramai-ramai sekali, mewah sekali. Apa boleh kita toraya dalam mungkin 2-3 tahun terakhir ya. Lamaran itu sudah gila sekali. Menggila luar biasa. Dan sudah tidak sesuai dengan adat budaya Toraja. Orang lamaran mewah sekali tapi pada akhirnya tidak jadi nikah. Itu beberapa kali saya pertemui. Ditunggu akan menikah, malah putus, padahal sudah lamaran. Kemarin terjadi di Sumatera Utara, sudah dalam gereja, tidak jadi diberkati. Ini sudah dalam gereja, pendeta bertanya, apakah engkau mencintai suamimu? Tidak. Ditanya lagi kedua, apakah engkau mencintai suamimu? Tidak. Ditanya lagi ketiga, apa engkau mencintai suamimu? Tidak. Pendeta tidak jadi memberkati. Itu sudah dalam gereja loh. Harapan terjadi kebalikannya. Atau maliki ila kuma, ma'pari uma mungkin
harapannya 10 karung, yang didapat 0, tidak ada. Akan debalau pasien. Mungkin 2 hari lalu sepasang suami istri ke Makassar ikut tes P3K, kecelakaan di Baru, meninggal suami istri. 3 anaknya ditinggalkan, masih kecil. Harapan untuk lulus kerja, kembali dengan selamat, membesarkan anak, terjadi kebalikannya. Itulah hidup kita. Banyak harapan yang tidak terwujud. Apa kode edukasi itu harapan terwujud? Terwujud sesuai dengan perkiraan kita. Kita perkirakan 10 karung akan ada hasil, ternyata betul 10 karung. Bahkan ada harapan yang melampaui, hasilnya melampaui dari harapan. Kita harapkan 10, ternyata 15 karung. Kita harapkan dapat bonus 1 juta, ternyata 2 juta, itu melampaui. Artinya Bapak Ibu Saudara, dari semua harapan-harapan itu, apapun jenisnya, apapun bentuknya, tak ada harapan yang pasti. Tak ada harapan yang pasti. Apakah dia berhasil? Apakah dia melampaui? Apakah yang terjadi kebalikannya? Tak ada yang pasti. Maka tema kita hari ini memberi kita satu harapan yang pasti. Ternyata ada harapan yang pasti, dan harapan yang pasti itu hanya ada di tangan Tuhan. Karena Ia mengendalikan waktu. Ia mengendalikan seluruh alam ini, seluruh ciptaan ini, ciptaannya. Kalau kita manusia, hanya ada 2 dimensi waktu, masa lalu dan masa kini. Tuh siapa kita temu teh ya tudako anato tak ditandai. Dan siapa kira-kira tak emorka kita enggak tahu. Hanya 2 dimensi waktu. Tapi Tuhan bukan hanya 3, masa lalu, kini dan ke depan, tapi Dia melampaui seluruhnya. Karena waktu itu diciptakan oleh Dia. Dia tidak terikat oleh waktu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari Advent ini, hari yang dinantikan oleh seluruh orang percaya, menantikan hari kedatangan Kristus. Kita melihat Markus, bacaan kita Markus 13 di ayat 26. Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itu, pada waktu Ia datang, orang akan melihat anak manusia, dan anak manusia yang dimaksud itu adalah Dia sendiri. Dan itu sama juga disebut di Wahyu pasal 1 ayat 7. Semua mata akan melihat Dia. Sekarang tak satu pun di antara kita melihat Dia. Tapi kelak, pada saat yang ditentukan oleh Bapa sendiri, Anak manusia akan datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Dia akan datang dalam kemuliaannya dengan kuasa yang besar dan terlihat. Bukan lagi misteri, bukan lagi tak terlihat, bukan lagi natiro atau pira, nata epira. Tapi Yesus menjamin, Yesus memberi kepastian, Dia akan dilihat. Sama ketika 2000 tahun yang lalu Ia datang dan lahir di Bethlehem, sebentar lagi kita rayakan. Ia dilihat, Ia terlihat oleh semua orang yang ada pada saat itu di sana. Ia akan datang dan diawali dengan disebutkan dalam ayat 24, pada masa itu sesudah siksaan itu akan diawali dengan siksaan. Sebelum Ia datang, siksaan akan terjadi, bahkan Ia katakan di ayat 19,
pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi. Sejarah awal bumi ini belum pernah terjadi siksaan seperti itu. Sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini siksaan yang di bumi. Akan terjadi sebelum ia datang. Tapi di tengah-tengah nubuatan tentang siksaan dan tanda-tanda kedatangan, Yesus juga memberi harapan. Yesus memberi harapan. Bahkan kepastian. Kalau Yesus tidak bisa memberi kepastian, maka apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika dia lahir, dia melayani, dia menderita, dia disalib, itu tidak ada gunanya. Jadi manasa inang lasae, sabayan nata enasae, apa tu dadinna molendu 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, Bethlehem, Galilea, di mana dia melayani, itu sia-sia belaka. Itu tak ada artinya sama sekali. Dia memberi kepastian. Dan kata pasti itu kita jumpai dalam Yohanes 10 ayat 28. Kalau ada yang membacakan silakan, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Tolong satu orang membaca. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu jaminan dari Yesus, harapan yang pasti. Dia katakan mereka pasti, bukan mereka mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan semoga. Yesus berkorban demi kepastian keselamatan. Mereka pasti tidak akan binasa. Yesus sudah memastikan. Karena sekali lagi, ta'al juga ina tua panapogau motojomai 2000 tahun yang lalu, dan sampai sekarang gereja bertumbuh di mana-mana kalau tidak ada kepastian keselamatan. Dan hidup Yesus 2000 tahun yang lalu sudah membuktikan banyak hal. Sudah membuktikan banyak kepastian. Dia menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita ini sudah kemana-mana berobat, tidak sembuh-sembuh juga. Tapi dalam hatinya dia katakan, kalau asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan dia katakan, semoga engkau sembuh. Tidak. Ia benar-benar sembuh. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh pengobatan orang lain, sembuh seketika. Itu kepastian yang terjadi. Ketika ia pergi ke kubur Lazarus, orang sudah bukakan pintu kubur. Dia tidak katakan semoga dia bangkit. Dia hanya berteriak sekali dan Lazarus keluar yang sudah dimakamkan 4 hari. Itu kepastian. Itu terjadi. Ketika di Danau Galilea angin badai bertiup, murid-muridnya sudah ketakutan. Dia hanya mengatakan, kenapa kalian tidak percaya? Dia angkat tangan dan dia tidak mengatakan semoga badai ini berhenti. Dia hanya mengatakan tenanglah, dan badai itu tenang seketika. Yesus sudah buktikan, dia berkuasa atas penyakit, dia berkuasa atas kematian, dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas roh jahat. Seseorang di Gerasa itu tidak ada lagi yang mampu menghadapi dia. Dia sendiri di sana dikuasai oleh roh jahat sekian banyak. Tapi di hadapan Yesus takluk seketika. Ini contoh-contoh kepastian dan banyak lagi yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Menjadi kepastian bagi kita sekarang. Maka dia pasti akan datang.
Dan itulah yang selalu dirayakan di masa-masa Advent, masa-masa penantian, karena pasti dia akan datang. Kalau dulu secara parsial, hanya satu tempat misalnya di sana, di Galilea, di Yerusalem, di Bethlehem terjadi, maka nanti akan secara masif akan terjadi. Di mana-mana akan terjadi, digambarkan dalam bacaan kita, ayat 24 dan 25. Pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bukan hanya di sana tapi di seluruh alam semesta. Akan terjadi bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Yesaya 64 bacaan kita yang pertama menggambarkan di ayat 1 dan 2. Engkau mengoyak langit dan turun sehingga gunung-gunung berguncang di hadapanmu. Seperti api yang membuat ranting kering terbakar, seperti api membuat air mendidih, supaya namamu dikenal oleh lawan-lawanmu dan bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Itu masif akan terjadi di mana-mana. Bukan di satu tempat saja. Akan terjadi. Dan akan terjadi kemudian ayat 27 Markus 13 bacaan kita, pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Orang-orang percaya, baik yang mati maupun yang hidup pada saat itu akan dikumpulkan, tidak akan ada yang terhilang. Lalan na patane melong, lalan na liang, lalyong na kaburu, lalyong na lutasik. Jasad mayat yang tidak ditemukan sekalipun akan dikumpulkan oleh malaikatnya. Karena itu tak penting Bapak Ibu Saudara, di mana kita mati tidak penting. Bagaimana bentuk penguburan kita tidak penting. Apakah jenazah kita, keluarga kita ditemukan tidak penting. Karena ada jaminan dari Tuhan sendiri. Ada kepastian dari Tuhan sendiri. Dia akan mengumpulkan umatnya. Itu kepastian. Bagi mereka yang memiliki iman yang benar. Saya sampaikan di sini iman yang benar karena mungkin kadang-kadang kita berpikir iman itu hanya di hati. Iman itu hanya di kepala. Iman itu tak terlihat. Tidak. Iman itu totalitas diri, seluruh diri. Kira-kira diringkaskan 4H. Tapi H ini bahasa Inggris, tapi pasti tanda bang sedako. H yang pertama itu head. Iman itu ada di pikiran. Pola pikir kita, pikiran kita meyakini saya ini tidak layak, saya ini berdosa, saya sedang menuju kebinasaan. Karena fakta sudah terjadi di sekitar kita, dalam sejarah kehidupan manusia sudah terjadi. Tak tahu tua batu, tidak ada manusia yang hidup terus-menerus. Tidak ada manusia yang harapannya semuanya terpenuhi, itu sejarah, itu fakta. Ada di pikiran kita. H yang kedua adalah heart, hati. Dari sini muncul keyakinan, conviction kalau bahasa Inggris. Kita meyakini Allah yang tak terbatas itu menganugerahkan keselamatan bagi kita yang percaya. H yang kedua. H yang ketiga, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, muncul melalui hand, tangan. Terlihat melalui tangan kita, terlihat melalui perbuatan kita. Makanya ketika orang-orang di Yerusalem, ketika kisah Roh Kudus turun, Petrus sudah berkhotbah, orang dibarui pikirannya, orang dibarui hatinya. Mereka datang kepada Petrus. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Apa tuh laki pogau? Jadi bukan hanya pikirannya dan hatinya dibarui, tangannya harus dibaharui, perbuatannya harus diubah.
Itu iman yang benar. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati, tak ada gunanya. Apa yang ada di sini, nyata melalui perbuatan. Dan hal yang terakhir adalah habit, kebiasaan. Membiasakan hidup sesuai kehendak Tuhan. Itulah iman yang benar. Jadi tak nanti sangat iman yang benar kita bisa mikir malam gereja. Itu satu hal. Itu satu bagian. Iman yang benar adalah seluruh hidup. Minggu sampai minggu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pikiran, hati, habit kita, kebiasaan kita menggambarkan kita percaya kepada Tuhan. Kita orang yang takut akan Tuhan. Tak ada mata ulama di gereja, tapi yang lo sini tak mau takut uang. Tuhan itu hanya ada di gereja di sini. Dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh hari, hanya ada hari Minggu. Hari Senin tidak ada. Seluruh hidup adalah ibadah. Kan ada lagunya tuh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apa yang kau setir untuk? Sungguh apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Namanya pokade jong. Ibadah sejati ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Dadian nadilang gereja, si salama ke ilang gereja, meta mabalele ke ilang gereja, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga mabalele ke ilang kau tahu. Itulah iman. Itulah iman yang benar. Jika tidak, Yesus sendiri protes. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu penegasan dari Yesus. Jadi iman itu nyata melalui perbuatan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya di pikiran, bukan hanya di hati, bukan hanya sikap kita kepada orang, tapi perbuatan, habit, kebiasaan kita. Bagi orang yang beriman seperti ini, sekali lagi Yesus akan mengumpulkan mereka dengan malaikat-malaikatnya dari seluruh bumi, dari ujung bumi ke ujung langit. Tak ada yang terluput. Karena sekali lagi jika tidak demikian, karyanya 2000 tahun yang lalu, penderitaannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu tidak ada guna. Tidak ada arti. Dia memberi harapan yang pasti. Yang lainnya tidak bisa dipastikan. Kita sudah mulai masuk masa kampanye. 3 calon presiden kita, masing-masing pihak mengklaim mereka akan menang. Mereka akan menang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, mereka akan menang. Tapi adakah kepastian? Tak ada. Yang pasti hanya satu yang lolos. Itu pun enggak ada yang tahu. Hasil-hasil survei mungkin hari ini nomor sekian unggul, tapi mungkin 1 bulan kemudian nomor sekian yang unggul, kita enggak tahu. Orang kan bisa berubah pilihan kan? Mana senasang maka jong kalai minta dalam mitosok. Teh betul. Dan duka tu manasam, yan aku manasam pa teh pulang pokaday. Madosa ki. Di siasa anak mani. Masing-masing kita punya hak pilih. Gereja Toraja mendukung demokrasi.
Gereja Toraja mendukung semua orang, semua calon, mendoakan. Mana yang terbaik Tuhan yang tentukan. Begitu juga dengan para caleg, mungkin ada Bapak Ibu yang calon legislatif, kita menghargai mereka, kita mendoakan mereka. Kita ubah pola pikir kita. Kadang-kadang ya, saya juga dulu begitu. Saya bertobat dalam hal itu. Kadang-kadang kan kita sinis dengan caleg. Sinis, tidak menghargai mereka. Padahal mereka berkorban, kasihan. Korban banyak. Bukan hanya materi. Kita kan paling egois kan, kita tidak mau korban materi. Mereka mau berkorban loh. PTR ko pokade ko, ya tuh kamu caleg, korban komising baik tahu. Oh saloya toh. Tapi memang den tuh di sana apa ya, kos politik. Yang mau tidak mau harus keluar, beli baju kaos misalnya, biaya kampanye misalnya. Tapi yang salah adalah memberi suap, itu yang tidak boleh. Itu namanya money politik. Dadian naden komi dukatun tarima suap, dem tombala kobanom mi amplop. Karena beberapa periode yang lalu saya mendengar kisah, ini kepastian karena yang menceritakan ini orang yang mengantarnya. Bayangkan. Yang mengantar amplop ke rumah-rumah koster. Calon yang memberi majelis. Rumah yang dikunjungi majelis. Ode. Itu terjadi di masa lalu, kita sesali, tapi jangan terjadi ke depan. Wujudkan, perlihatkan iman yang benar. Iman yang benar bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, tapi di sini. Jangan sampai tanganmu menerima amplop atau memberi amplop untuk memilih oknum tertentu. Nah, kopong Yesus, yan natumang kutulimammu misa laabiram poloi. Toh? Daripada tama ko neraka. Laabiran dia bangun tulimammu sang polo tama neraka. Daripada mintu kalemu tama neraka. Tak saya milan tarim itu. O natalur ito may bali. Toraja ini mayoritas Kristen. Toraja ini mayoritas Kristen. Tapi apa nakuan kita sekalian? Di luar hanya bagi-bagi 50 ribu, 30 ribu. Tapi di Toraja, Kapala Lembang saja 1.500.000. Toraja Kristen. Di luar bukan. Mana yang teladan? Di luar. Walaupun sidik tapi kok madosa duka ya, tapi kok sidik-sidik syariah. Kita mandu liuki, dan itu merusak bangsa kita, itu merusak negara kita, itu merusak generasi kita. Maka kita sebagai orang beriman harus mendolo-dolo, menjadi contoh, menjadi teladan. Aku pokoknya semua jaga-jaga kami. Bacaan kita Markus 13, berjaga-jagalah. Tadian naden tolasen derek-derek ke abami, majaga-jaga kami. Ya tunggu proponen pandita Pajo Kampung pisan. Dah dua tuh calon Kapala Lembang. Nang kota jemaat kedua. Saya minta misa nak kuna kamu perkalami ada Pak Pendeta. Koyo tongan. Nah pandita nak jadi kau persembayangan dua, kenala bisa ku pilih dua. Akhirnya saya memutuskan tidak memilih dua-duanya, anggota jemaat saya dua-duanya. Saya tidak berpihak. Saya punya harga diri. Kami kenal bisa kami benak miliaran triliunan inang tak sia kulam baluk itu kaleku. Jangankan hanya 500, jangankan hanya 1 juta. Miliar atau triliun pun saya tidak akan menjual diri saya. Mau Bapak Ibu? Komi. Lami kuaraka nanapa ko na sangat tahu. Na masa la torse bangoki, ya to sarani nang torse ya.
Ya tuto sarani nagopong Alkitab, sarang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia harus menjadi ciptaan baru, menjadi contoh bagi yang lain, menjadi saksi bagi yang lain. Jadi di masa ini jaga-jaga komi. Di masa-masa kampanye boleh kiasi kampanyan, tapi tidak dalam gereja. Coba kalian boleh, tapi jangan memberi, jangan menerima suap. Karena suap itu ditentang oleh Tuhan. Banyak sekali ayat Alkitabnya itu, Pak Tek kelompok itu temo. Kita bicara hari ini tentang harapan. Harapan kita menyekolahkan anak-anak, tapi kadang-kadang harapan juga terwujud, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang di Somalia masih sekolah ona Malaysia enggak. Sampai-sampai saya baca berita di daerah NTT di sana, anaknya ini tidak pernah kuliah, tapi selalu minta uang sama orang tua. Di masa kira-kira 4 tahun kemudian, Malaysia sewa jubah, menyewa jubah. Nah undang itu mbak na indo na sen na apo to sola. Saya lupa, tidak tahu bagaimana caranya sampai ketahuan pihak kampus, dan pihak kampus mengatakan kami tidak pernah menerima mahasiswa atas nama sekian. Ditelusuri ternyata yang memang dia tidak pernah kuliah. Bayangkan kecewanya orang tuanya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu memang harapan begitu. Tak ada kepastian harapan-harapan kita. Mata cekna sama kile, rina sama benena. Siapa nena? Orang patai. Orang ini siapa pira-pira jong? Orang yang belum punya pasangan mungkin berharap tahun ini dapat pasangan. Tapi tahun noi atau harapan punya dapat pasangan yang ya mau tomo balona, ya mau melona, tapi ternyata dapat yang sekekan, arasan. Kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tak ada yang pasti. Tapi bagi kita orang yang percaya, cukup yang kita lakukan adalah panduan gereja dari masa ke masa. Ora et labora. Bahasa Latin. Ora itu berdoa. Labora itu bekerja. Labor, bahasa Inggris labor. Tugas kita adalah berdoa dan bekerja. Taewe tahu mas sambayang abang hari nanti enam ajamah. Atau hanya sebalikannya ma ajamah taruh nanti enam sembayang. Orang Kristen melakukan dua hal. Maka apapun yang terjadi kemudian, apapun hasilnya kemudian, sesuai harapan atau tidak, legami ki itoki di pego umi. Kujama tonga mo puang, tang tore tonga mas sembayang, dan hasilnya bagi begini masih begini. Alkitab mengatakan bersyukurlah dalam segala hal. Karena bagi kita mungkin kegagalan, tapi bagi Tuhan bukan kegagalan. Itu adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan yang lebih baik. Coba baca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ayat 28, Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mau harapan itu terjadi, mau tidak terjadi, mau gagal maupun berhasil, Allah turut bekerja dalam semuanya. Karena Allah pencipta. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita merasakan kegagalan,
kita anggap kegagalan, ternyata ini bagian dari cara Tuhan membentuk kita untuk membawa keberhasilan. Maka janganlah karena harapan tidak terjadi, tidak sesuai dengan kenyataan, kita menjauh dari Tuhan. Bahkan seandainya pun terjadi seperti kisah Ayub. Ayub kehilangan segalanya, tapi ia tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Ia kehilangan harta benda. Semua anaknya mati seketika. Tapi ia tidak kehilangan yang berharga. Iman kepada Tuhan tidak surut sedikit pun. Itu yang paling berharga. Karena apa tu nareken pengmatola ko kaleta? Apa tu na perhitungkan pengmatola ko kaleta? Hanya sola fide. Hanya karena iman. Hanya iman itu yang diperhitungkan Tuhan bagi kita. Dan itu mulai dari Abraham, makanya dia disebut bapa orang yang beriman. Hanya itu yang diperhitungkan Tuhan, tak ada yang lain. Jadi segagal apapun kita, harapan kita tidak terwujud, bukan berarti kita mau nak kutuk pengmatua, bukan. Deng kuma saya kita ngkolok pemelayani lo Jimat Sion. Dirawat nak rumah sakit, no kami tu majelis misa. Oh aku sah aku bete dalam rumah sakit tu ke pandita. Lugu sekali kasihan pikirannya, ya boleh buat, ya, sampai segitulah pikirannya. Tapi melalui dari sakit-sakit itu malah saya diproses untuk makin bersyukur kepada Tuhan. Dari sakit-sakit seperti itu saya makin dibentuk untuk betapa Tuhan luar biasa. Umbai na budak petolo song to, mandu masasa sakinna, tapi justru imannya makin kuat. Dan raka kira-kira. Den ko mira kasih kok sakit luar biasa, tapi justru imannya makin kuat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka sekali lagi janganlah kalau harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi kita menjauh dari Tuhan. Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pekerjaan membuat kita selalu berjaga-jaga, membuat kita selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab coba bayangkan, yakin namintu usahaan tidak ada yang tidak gagal, semua berusaha, semua jadi sesuai dengan yang dalam pikiran kita. Apakah kita masih butuh Tuhan? Halo? Siapa komiti karudo? Siapa? Koyang kutiro koteles kena sang siapa pa? Coba kemintu tu tapo karangna semua bisa bahasa Torah ya. Kalau semua yang kita kerjakan itu berhasil, apakah kita masih butuh Tuhan? Mungkin ya, tapi saya yakin sebanyak-banyak orang tidak. Lebih banyak yang tidak butuh Tuhan lagi. Apalagi semua sudah berhasil. Yang saya rencanakan berhasil, besok lagi rencanakan berhasil, besok lagi rencanakan berhasil. Tidak ada yang gagal. Pasti banyak sekali orang menjauh dari Tuhan. Justru dari banyak kegagalan dalam tanda kutip, dari banyak harapan yang tidak terjadi dalam tanda kutip, kita datang kepada Tuhan. Kita berjaga-jaga, kita berdoa kepada Tuhan. Dan bacaan 1 Korintus 8 ayat 9 bacaan kita yang kedua tadi mengatakan ayat 9, 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9, ia meneguhkan sampai pada kesudahan seluruh alam semesta. Ia meneguhkan kita. Apapun yang terjadi kelak, siksaan apapun ken dalam rongan na dilandi lako, ken dalam rongan na masyang menadadi, atau minggu depan terjadi, apapun yang terjadi ia akan meneguhkan kita. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Maka di masa Advent yang pertama ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara menanti yang terindah, bertemu muka dengan dengan pribadi yang kita kagumi, yang kita sembah,
Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Tuhan Yesus berkorban agar kita tidak binasa. Dia pribadi yang terbaik, lebih baik daripada suami, lebih baik daripada istri, lebih baik daripada orang tua, lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada siapapun, apa boleh ke presidensiari, apa boleh ke mana capres. Dia pribadi yang terbaik. Dia pasti akan datang. Sekarang dia ada tapi tidak terlihat. Tapi dia hadir dalam wujud rohnya, roh kudusnya, roh Allah yang kudus. Menuntun kita. Dia akan datang dan terlihat. Dia memberi harapan yang pasti. Karena itu jagalah hubungan senantiasa dengan dia. Berjaga-jagalah selalu, waspadalah. Berdoalah senantiasa. Karena banyak godaan di sekitar kita, bukan hanya di masa-masa Natal ini, masa-masa kampanye, di seluruh hidup kita banyak godaan terjadi. Berjaga-jagalah. Amin Bapak Ibu. Kita saat teduh sejenak. Selama ini terlalu banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hanya Kristus yang memberi kepastian. Karena itu datanglah selalu kepadanya. Di dalam doa, dalam kehidupan pribadi, yakini bahwa dia hadir, dia ada, sekalipun tak terlihat. Mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kiranya iman kita makin kokoh dan teguh dengan firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman melalui rumusan yang dipersingkat, pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan nats penuntun kita di dalam memberikan persembahan diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sambil itu kita menaikkan pujian, ucap syukur kepada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya, mohon kesabaran Bapak Ibu untuk sebentar untuk penguangan natural untuk pembangunan. Ya, sayur terong taruh harga untuk pembangunan. Kamu 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih sayur terong untuk pembangunan. Ya, untuk pembangunan sayur terong 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, angkat tangan Pak. Ya, untuk Natal jemaat kue. Ya, 103 kali. Suletama, terima kasih Pak.
Ya, untuk panitia Natal 51 kali, 52 kali, 53 kali. Masih panitia Natal. (51 kali, 52 kali, 53 kali. Masih panitia Natal 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, ini untuk Natal sekolah minggu. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, masih untuk Natal sekolah minggu. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, ini untuk panitia Natal jemaat klasis untuk jemaat Kerambe. 101 kali 2 orang, 201 kali, 202 kali, 203 kali. Ya, masih sama. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Ya, ini untuk RW untuk Natal klasis. RW. Ya, standar 50 daging RW, bukan RT. Standar 50 1 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih sama. (51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, masih sama. Sisa 1. Ayo. 51 kali, 52 kali, 53 kali. Ya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di jam ibadah kedua pada hari ini, tentunya ada situasi atau momen yang spesial hari ini. Kalau di sekitar kita melihat ada warna hijau toska bersebaran, ya tentunya ada yang spesial hari ini. Dan untuk itu kita akan melakukan simbolisasi HUT ke-57 PWGT yang tepatnya atau puncak perayaannya akan diperingati pada hari Senin tanggal 4. Ya, dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan simbolisasi HUT
PWGT yang ke-57. Jadi ulang tahun kaum ibu, kaum wanita di Gereja Toraja. Dan untuk itu mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri bersama-sama menyanyikan lagu Mars PWGT, dan setelah itu ada pemotongan kue ulang tahun yang diminta kesediaannya akan dipandu oleh Ibu Mariana Sampe. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah, jayalah. Silakan duduk. Dipersilakan kepada Ibu Mariana Sampe. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Masih ada rupanya teman saya kaum ibu yang tidak memahami salam PWGT. Tatole, salam PWGT. Jayalah PWGT. Iya. Hari ini adalah simbolis ulang tahun PWGT yang seharusnya jatuh pada tanggal 4, dan kita mengikuti akta yang ada pada hari ini, sehingga hari ini merupakan simbolis untuk PWGT. Saya mau semua yang berumur 35 tahun ke atas berdiri untuk perempuan, karena umur 35 tahun itu adalah masuk kategori PWGT. Silahkan semua yang merasa berumur 35 tahun ke atas, walaupun belum berumur 35 tapi sudah berkeluarga, itu adalah PWGT. Iya, silahkan Alona PWGT. Ya, masih adakah yang belum berdiri walaupun belum berumur 35 tapi sudah menjadi nyonya? Ya. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini bahkan besok PWGT secara keseluruhan berada pada umur yang ke-57. Dari semua OIG yang ada di Gereja Toraja, PWGT lah yang tertua. Dan dari Mas PWGT kita dengar bahwa perempuan ibarat batu karang. Karena itu ibu-ibu, mari kita terus menjadi batu karang yang teguh di tengah-tengah keluarga kita. Panjang umurnya, sehat badannya, kita angkat pujian ini bersama-sama.
Sambil kita bertepuk tangan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya. Bersemangat kami ibu-ibu, hari ini adalah ulang tahun PWGT yang ke-57. Dengan penuh kasih kami mengundang para tua-tua jemaat secara khusus di PWGT. Ada orang tua kami tercinta di depan. Boleh ke depan Indo. Silahkan dengan ibu. Panjang umurnya, sehat badannya. Kita angkat terus pujian ini. Panjang umurnya, sehat badan. Mari di depan. Ibu Ketua PWGT periode 2021-23 silakan mengambil tempat di depan. Ada orang tua kami, Nenek Oren. Mari Indo. Mohon bantuan ibu-ibu PWGT yang masih muda menjemput para orang tua kita yang lansia untuk boleh ke depan. Mari ibu-ibu tolong. Mari kita lihat orang tua kita yang masih ada berdiri di dalam, yang tua-tua. Ini adalah generasi yang terus menjemput orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih berada bersama dengan orang tua kita yang terus memberi kita dukungan di dalam terus kemajuan PWGT hingga pada hari ini di usia yang ke-57. Iya, mungkin ada yang tidak terlihat dengan mata saya, masih ada ke orang tua kita yang belum di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Alona PWGT, panjang umurnya, sehat badan. Iya, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk turun mendampingi kami ibu-ibu PWGT. Mari Bu. Iya, enggak apa-apa. Inilah wajah PWGT Jemaat Karambe pada masa yang lalu dan masih aktif mendampingi kami sebagai penasihat di Jemaat Karambe. Iya, sebelum lilin ditiup, kita ulang lagu ini, panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilin. Lebih semangat. Tiup lilinnya sekarang. Ya, Indo
Ya, kita kasih aplaus untuk orang tua kita yang terus mendampingi kita di dalam PWGT, yang terus memberikan kita semangat. Potong kuenya. Iya, silakan yang lain orang tua kami secara spontanitas silakan ke depan mengambil pisau. Yang di sebelah kanan pegang pisaunya, Indo. Iya. Bagi kue. Iya. Iya. Kue ini sudah dipotong. Kita berikan kepada orang-orang tua kita. Indo-indo aku. Ya, kue ini akan diserahkan minda ke lami ben Indo, lami berak atau mangura, berak apa-apa, silakan. Ada juga Bapak Pendeta, ada juga sekolah minggu, ada juga PPGT. Male komi kita ndak indana tu lami ben. Ya. Mitoi mo tu depa minda kita tu lalami ben. Pantang pelole bang kami mindara, den pandito joboko, den pengurus sekolah minggu. Pengurus sekolah minggu boleh berdiri? Atau anak sekolah minggu yang hadir hari ini? Boleh? Salah satu perwakilan PPGT, mohon bantuan pengurus. Ya tedep pamito Indo, male komi kita mbagi sab allo na PPGT ti allo, minda bang amo tulami ben. PKB rakalami ben, sang banom mira kalami ben, den duka Bapak Pendeta jobo ko ende kami to ate Pak Pendeta, ta na maleso na tiro. Iya, ada untuk sekolah minggu. Perwakilan dari PPGT. Iya, Anggi. Iya, patoina sangidolo Indo-Indo karena memang harus satu interupsi. Iya, kalau sudah cukup dipegang kuenya, iya, oh masih kurang satu rupanya. Hari ini PWGT akan melayani, sekalipun mereka berada pada usia yang sudah mungkin di atas 57 rata-rata yang berdiri di depan, tetapi semangat mereka yang terus berkobar untuk tetap melayani sekalipun di dalam usia dan ada keterbatasan. Silakan Bapak Pendeta boleh dibawa bersama dengan adik-adik dari OIG. Iya. Ibu Ketua, satu potongan lagi. Ya. Silakan Ibu pegang. Sebentar, jangan dikasih Pak Pendeta dengan PPGT dulu. Orang tua kita yang akan melayani nanti. Silakan Ibu Ketua berdiri memegang kuenya. Ya, ada beberapa lansia, orang tua kita PWGT yang terus mengayomi kita di depan akan berbagi kepada kita muda-muda. Nah, lako tomatuangku ya tudep pamitoi minda kita tulolomi ben peloloi kalenan nih. Nah, silakan. Ada Bapak Pendeta, ada perwakilan PPGT, ada sekolah minggu, ada anggota jemaat, silahkan berbagi. Mindan na bang mo kita tunakalo nakalo penam milalo mi ben, silahkan. Ya. Sekalipun umur sudah lanjut, tetapi semangatnya untuk terus melayani berkobar bagaikan batu karang di tengah lautan.
Iya. Terima kasih untuk para orang tuaku. PWGT, silakan kembali ke tempat. Untuk semua PWGT, mari berdiri. PWGT ibarat setangkai mawar. Himne PWGT. Ibarat setangkai mawar, setuntung melati. Namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja. Menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Baik, selamat ulang tahun untuk ibu-ibu. Dalam doa syafaat kita mendoakan yang berulang tahun dari 27 November sampai 3 Desember, ada 28 orang ada di Warta Jemaat. Mungkin ada juga yang belum tertulis, kita doakan juga mereka. Berdoa untuk Mama Amok dan Ibu Linda Tandi Lina, memberi persembahan syukur hari ulang tahun. Yang sakit, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, Bapak Ruben Poni, Nenek Eva, Bapak Papa Indah, Bapak Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak Yes Toding, Bapak Martin Luther, Ibu Dorce Pasaka, Ibu Damaris Ruru, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Samuel Pakan di Makassar, Nenek Gusti, Nenek Frisil, Rinto di Elim, Ibu Brendina Patabang, Bapak Yusuf Nimpa di Elim, Mama Nasar di Elim. Yang berduka cita, Bapak Rante Parung, Bapak Benyamin Salu, Bapak Markus Palimbong, almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandiseno, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, Bapak Sipulung Bani, Bapak Jeffrey Saranga. Kita juga mendoakan hari ulang tahun PWGT besok.
Natal PWGT, rapat anggota PPGT, Natal Klasis Kesu Malenong. Bersyukur selesai persidangan 12 PWGT Jemaat Karambe. Reti yang akan mengikuti tes kemampuan diri dan psikotes, dan mungkin juga ada yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dihidupkan di minggu Advent yang pertama. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh datang mempersembahkan diri dan hidup kami. Sebagiannya, salah satu wujudnya melalui persembahan uang dan natura. Kiranya diberkati oleh Tuhan, dikuduskan, dikelola dalam takut akan Tuhan. Masih lebih banyak yang ada pada diri kami. Kiranya juga kami kelola sebagai persembahan di hadapan Tuhan, melalui kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan sesama kami, dan lain-lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengenal setiap kami yang menaikkan doa bersama ini di dalam kehidupan masing-masing, aktivitas, pekerjaan, usaha. Kiranya apa yang kami kerjakan hari demi hari diberkati oleh Tuhan. Kami diberi pikiran yang baik, hikmat untuk bekerja, beraktivitas, dan seluruhnya kami rasakan campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk anak cucu dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Kiranya orang tua, kakek, nenek, keluarga diberi hikmat menuntun, mendidik, mengarahkan anak-anak kami ke jalan kebenaran-Mu, termasuk guru-guru mereka di sekolah. Pimpin mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, ditunjukkan yang terbaik, atau juga yang mencari pasangan hidup, ditunjukkan yang terbaik, yang menuntun mereka lebih dekat dengan Tuhan. Berdoa untuk seluruh keluarga kami yang jauh, juga secara khusus yang mungkin merencanakan untuk hadir bersama merayakan Natal di Toraja. Berkati rencana mereka, tuntun mereka. Tuhan Allah kami, berdoa untuk pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan sediakan dana yang dibutuhkan orang-orang yang bekerja, sehingga suatu waktu selesai pembangunan ini. Berdoa untuk seluruh program jemaat, seluruh pelayanan, seluruh ibadah Natal, ibadah syukur yang akan dilaksanakan ke depan. Berkati seluruh persiapan majelis gereja, persiapan warga jemaat, agar Tuhan sungguh dipermuliakan dalam Natal yang sederhana, bukan Natal yang pesta pora, karena banyak sesama kami yang membutuhkan uluran tangan, uluran cinta, uluran kasih sayang. Kami berdoa bagi orang tua, saudara, anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu. Kiranya di usia yang bertambah setahun, mereka makin sadar dan selalu berjaga-jaga akan hari Tuhan, akan hari kedatangan Kristus. Berdoa bagi orang tua, saudara, anak-anak kami yang sakit. Kiranya mereka dipulihkan, dikuatkan dalam iman, makin percaya kepada Tuhan. Juga yang memberi persembahan khusus, Engkau mengenal mereka, hidup mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi mereka yang berduka cita, hibur dan kuatkan mereka. Yakinkan bahwa hidup kami memang sementara, tapi hidup bersama dengan Tuhan ada kebangkitan dan kehidupan kekal. Hari ulang tahun PWGT besok dirayakan di Jemaat Karambe, di seluruh gereja Toraja. Berkati seluruh persiapan dilaksanakan dengan baik. PWGT makin jaya, makin jadi berkat, makin jadi pelayan Tuhan di tengah dunia. Natal PWGT, rapat anggota PPGT, Natal Klasis Kesu Malenong. Berkati semua persiapan-persiapan dilaksanakan dengan baik.
Bersyukur karena persidangan 12 PWGT Jemaat Karambe sudah selesai. Tuhanlah yang menuntun semua ibu-ibu mengikuti persidangan ini. Berkati pengurus yang terpilih, berkati pengurus demisioner agar tetap bertugas melayani dengan baik. Berdoa untuk Reti yang akan mengikuti tes kemampuan diri dan psikotes. Atau juga anak-anak kami yang lain, Tuhan mengenal mereka. Kasihani, berkati usaha mereka, kuatkan mereka. Tuhan Allah kami, pemilihan umum sudah mulai berproses dengan kampanye di berbagai tempat. Berkati semua orang-orang yang melibatkan diri dalam kampanye, para calon legislatif, para calon presiden, wakil presiden, juga ke depan calon gubernur, wakil gubernur, kepala daerah. Tuhan tolong mereka semua, berkati persiapan-persiapan mereka, terutama warga jemaat yang terlibat dalam hal ini, diberi hikmat untuk melakukan kampanye dengan selalu waspada, dengan selalu takut akan Tuhan. Lindungilah negara kami Tuhan, agar negara kami jauh dari perpecahan, negara kami makin diberkati, dan gerejamu menjadi saksi di dunia ini, di negara ini. Kami berdoa untuk sesama kami yang tak berdaya, sesama kami yang miskin, sesama kami yang dilanda peperangan di Palestina, di Ukraina, Rusia, di mana saja. Cukupkan kebutuhan mereka, pelihara mereka, dan ajar kami sebagai pribadi orang percaya untuk selalu berbelas kasih, selalu mengasihi sesama kami, mendoakan mereka, menolong mereka semampu kami. Terima kasih ya Tuhan. Masing-masing dari kami menaikkan doa ini. Engkau tahu rencana-rencana kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan, bahwa Engkau selalu bersama dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan dan harapan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersabar sebentar untuk mendengarkan penekanan warta. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel yang telah memberitakan firman kepada kita semua hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan dan di dalam keluarga Bapak Pendeta. Penekanan warta yang pertama pada hari ini, yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang kedua, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa Saudari Yupita Asri, mahasiswa praktek di Jemaat Karambe, telah berakhir pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Yang ketiga, jadwal kegiatan di bulan Desember. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 4 Desember, kegiatan HUT PWGT Jemaat Karambe jam 4 sore sampai selesai di gedung Gereja Jemaat Karambe. Yang kedua, hari Kamis tanggal 7 Desember, rapat anggota PPGT. Hari Jumat tanggal 8 Desember, Natal Klasis Kesuk Malenong, bertempat di Jemaat Kalaulu. Sabtu 9 Desember, Natal PWGT Jemaat Karambe, tempat di Pomelo Pindang. Penekanan warta yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat yang masuk menjadi anggota Koperasi Balokta Toraja untuk hadir dalam pengisian formulir di kantor cabang Sanggalangi di Rantepao Pasele mulai sekarang sampai tanggal 6 Januari 2024. Catatan, pegawai Balokta libur tanggal 23 sampai 26 Desember 2023. Yang kelima, Posyandu Batita
dan balita dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 jam 9 pagi di kantor Lembang Rinding Batu. Yang keenam, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa PPGT akan mengadakan aksi massa pada hari Minggu tanggal 10 Desember dalam ibadah jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Yang ketujuh, disampaikan kepada anggota jemaat Karambe bahwa anggota Koperasi Marendeng pertemuan anggota dilaksanakan pada tanggal 9 Desember di GOR Rantepao dan tanggal 16 Desember di lapangan SMK Kristen Tagari Rantepao. Demikian penekanan warta. Mari kita menaikkan pujian, Ya Yesus Dikau kurindukan. Jadikan palunganmu yang mulia dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang bakal sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah, jalanilah minggu-minggu Advent ini dengan penuh penghayatan dan pengharapan bahwa dengan kedatangan Kristus, iman kita akan semakin kuat dalam hidup berpengharapan. Percayalah kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun kehidupan kita masih jauh dan masih tersembunyi di ujung jalan, tetapi biarkanlah tangan Tuhan yang terus membimbing kita dengan terus berpengharapan di dalam iman. Mari kita menaikkan nyanyian syukur tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga